Sheng menelpon Ansin mengundangnya untuk hadir ke pesta ulang tahun ayahnya padahal Ansin merasa bukan bagian dari keluarga mereka lagi. Keesokan harinya Sheng menjemput Ansin untuk pergi ke acara pesta itu dan juga membawanya membeli beberapa pakaian. Sheng menggandeng Ansin untuk masuk ke pesta tersebut. Dan akhirnya membuat orang-orang yang melihat menggosipkannya sebagai putri haram Ling Tian, ayah dari Ling Yu. Di sisi lain Ling Yu berhasil mendapatkan identitas mengenai Sheng dan ia pun akhirnya memutuskan pergi ke pesta ulang tahun ayah Sheng setelah mendapat kabar bahwa Ling Feng juga hadir di acara tersebut. Para tamu undangan terkejut termasuk juga Ansin dengan kehadiran Ling Yu yang tiba-tiba di acara tersebut. Kemudian acara dansa pun dimulai tetapi Ansin malah menolak tawaran dansa Ling Yu dan malah menerima uluran tangan Ling Feng. Akhirnya Ling Yu pun berdansa dengan Sin Er tetapi Ling Yu terus saja menatap ke arah Ansin dan Ling Feng. Di pertengahan dansa Ansin jadi marah karena Ling Feng yang membahas mengenai ibunya dan 5% saham yang akan diberikan olehnya kepada Ansin. Kemudian Ansin pun pergi meninggalkan pesta itu, dan secara tiba-tiba Ansin diserang oleh seorang wanita yang bernama Yugo yaitu teman lamanya yang sekarang menjadi pelayan. Ayah Sheng pun marah kepada Ansin karena sudah membuat keributan di acara pestanya dan Ling Yu pun membelanya. Ansin pun mengajak Yugo untuk berbicara empat mata. Yugo sangat marah kepada Ansin karena sudah membuat hidupnya hancur. Ling Yu dan Sheng pun mencari keberadaan Ansin melalui CCTV. Sementara Ansin berkelahi dengan Yugo sampai membuatnya jatuh pingsan karena menolong Yugo. Ling Feng pun menemukan Ansin dan disusul dengan kedatangan Ling Yu. Kemudian Ling Yu pun langsung menggendongnya. Sheng yang ingin mengambil Ansin dari Ling Yu tetapi Ling Yu tidak mau menyerahkannya. Dan ayah Sheng pun melarang Sheng untuk membawa Ansin. Yugo sendiri pun kabur ke sebuah pedesaan dan masih terlihat dendam kepada Ansin. Ling Yu pun membawa Ansin ke rumah sakit. Tidak lama setelah itu ia pun tersadar dan melihat Ling Yu yang menemaninya. Ling Yu pun mengajak Ansin untuk berbicara dan menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi tetapi Ansin tidak mau. Ia malah pergi mau meninggalkan Ling Yu tetapi Ling Yu langsung mengangkat dan menidurkannya di tempat tidur rumah sakit. Akhirnya Ling Yu kembali minta waktu 1 menit untuk berbicara dan Ansin pun memberikan waktu itu. Ling Yu pun minta maaf karena ia terlambat pulang ke rumah dan menjelaskan mengapa ia harus pergi pada saat itu karena ada urusan keluarga yang sangat penting tetapi Ansin masih meyakini bahwa semua kebohongan yang dilakukan Ling Yu itu hanya demi 5% saham. Kemudian Ling Yu dihubungi oleh ayahnya dan harus segera kembali pulang dan Ling Yu pun membawa sepatu Ansin agar ia tidak melarikan diri. Di rumah Ling membuktikan kepada ayahnya bahwa Ansin bukanlah putrinya dan akhirnya ayah Ling Yu pun menjelaskan kepada keluarganya bahwa ia berhutang budi kepada Jinwan yaitu ibu dari Ansin karena berkat pertolongannya mereka bisa memiliki perusahaan grup Ling seperti sekarang ini. Maka dari itu ia berjanji akan memberikannya saham sebesar 5%. Ia pun memperingatkan anak-anaknya untuk tidak mengganggu Ansin. Mendengar hal itu Ling Feng pun semakin ingin mendekati Ansin. Di rumah sakit Sheng datang untuk menjemput Ansin tetapi betapa terkejutnya ia saat melihat Ansin yang sudah tidak ada lagi di kamar tetapi ia malah ingin melarikan diri melalui jendela kamarnya itu. Kemudian Sheng dan Dr. Yishan pun langsung menolongnya. Melihat Ansin yang tidak memakai sepatu Sheng pun menggendongnya untuk kembali ke rumah. Ling Yu yang kembali ke rumah sakit dan melihat kamar Ansin kosong menjadi terkejut dan ia pun mengetahui bahwa Ansin sudah dibawa pulang oleh kakaknya. Maka Ling Yu pun langsung pergi ke rumah Ansin dan menemukan Sheng di sana. Ia masuk ke dalam rumah dan membuat rumah itu seperti rumahnya sendiri. Ansin yang baru keluar dari kamar merasa terkejut dengan kedatangan Ling Yu. Pada saat itu juga Ansin mengajak kakaknya untuk makan bersama di luar tetapi Ling Yu juga ingin ikut bersama mereka yang akhirnya membuat Ansin membatalkan rencananya tersebut. Kemudian Ling Yu pun mengalah untuk tidak ikut bersama mereka dan memilih meninggalkan rumah Ansin. Setelah Ling Yu pulang Sheng pun bicara dengan Ansin bahwa ia ingin adiknya untuk bercerita jika ada terjadi masalah tetapi ia tidak akan memaksanya. Setelah itu Sheng pun pulang. Di luar rumah ada rekan kerja Ansin yang mengetuk pintu mengirimkan makanan untuk Ansin. Ternyata itu adalah masakan Ling Yu yang pernah dimasakannya dulu untuknya.
Ansin pun menikmati makanan itu sampai habis tak tersisa.